Sindrom ovarium polikistik merupakan kumpulan gejala dan bukan suatu penyakit. Sebab atau sebabnya tidak sepenuhnya dipahami dalam siklus menstruasi normal. Otak membuat hormon GnRH yang mengalir ke dalam darah menuju kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari kemudian melepaskan dua hormon. Dan LH atau luteinizing hormon yang mengalir dalam aliran darah menuju ovarium. Hormon-hormon ini menyebabkan sekitar 6-12 folikel terjaga dan mulai matang ketika mereka semakin dewasa. Mereka melepaskan hormon estrogen dan menyebabkan lapisan rahim mulai menumpuk. Kemudian salah satu dari 6-12 folikel tersebut cenderung tumbuh sedikit lebih cepat dan mulai menjadi dominan. Folikel dominan ini kemudian bergerak menuju tepi ovarium untuk menghasilkan sel telur. Folikel lain hancur dalam beberapa hari berikutnya. Setelah sel telur dilepaskan, folikel kemudian menutup dan disebut korpus luteum. Korpus luteum mulai memproduksi progesteron. Progesteron ini memberikan umpan balik negatif pada GnRH untuk menguranginya dan menjaga frekuensi dalamnya. Kisaran normal, telur ini kemudian bergerak menuju rahim. Jika dibuahi, ia akan tetap berada di dalam rahim. Namun, jika tidak dibuahi, ia akan hancur sekitar 24 jam. Dan wanita tersebut akan memiliki periode menstruasi yang teratur. Salah satu kelainan utama pada PCOS adalah pelepasan GnRH yang tidak normal. Alih-alih dilepaskan secara siklis biasa, karena alasan yang tidak diketahui, ia dilepaskan pada frekuensi pulsa yang lebih tinggi. Peningkatan frekuensi denyut nadi ini menyebabkan peningkatan LH dibandingkan FSH. FSH yang lebih rendah ini menyebabkan folikel tidak cukup matang untuk berfungsi dan tidak dapat berevolusi. Jika folikel tidak berovulasi, korpus luteum tidak terbentuk dan tanpa korpus luteum tidak terjadi lonjakan progesteron. Kurangnya progesteron menyebabkan frekuensi denyut nadi lebih tinggi seperti yang terlihat pada PCOS. Folikel yang tidak berevolusi adalah kista yang terbentuk di ovarium penderita PCOS. Kista multiple di ovarium menunjukkan kegagalan ovulasi folikuler di masa lalu dan merupakan karakteristik PCOS. Selain itu, kadar LH yang berlebih merangsang sel-sel TK untuk memproduksi hormon seks pria, androgen atau testosteron dalam jumlah yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan gejala PCOS lainnya seperti hirsutisme jerawat, menstruasi tidak teratur karena ketidakseimbangan hormon, dan infertilitas karena tidak adanya ovulasi. Insulin juga memainkan peran penting dalam PCOS, itu dilepaskan dari pankreas. Insulin dapat mempengaruhi sel-sel ovarium dan menyebabkan pelepasan androgen lebih banyak lagi. Tingginya jumlah androgen menyebabkan penurunan sensitivitas terhadap insulin dan menyebabkan resistensi insulin.
Dengan resistensi insulin lebih banyak, insulin dilepaskan dari pankreas dan menyebabkan lebih banyak lagi androgen. Keseluruhan proses adalah satu lingkaran setan yang besar. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang disebut pradiabetes atau pradiabetes. Menjalani gaya hidup sehat, menurunkan berat badan, banyak berolahraga, dan tidur yang cukup. Pil KB menyebabkan menstruasi teratur dan juga membantu menurunkan kadar testosteron. Obat yang disebut metformin membantu menurunkan kadar insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin atau Sproule. Lakton tersedia untuk membantu pertumbuhan rambut berlebih. Pengobatan diketahui dapat menyebabkan kehamilan normal dan harus diberikan oleh dokter spesialis di bawah pengawasan ketat.